Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian Kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya guru kita semua Al-Hajj Al-Faqih Al-Usuli Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahil Mahfud. Semoga keberkahan ilmu beliau dan inspirasi perjuangan beliau selalu terpatri dalam jiwa kita. Amin Allahumma amin. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah ila mu'allifi hadzal kitab, ila ruhi syekhina wa murabbi ruhina Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahil Mahfud wa zawjatihi wal imam Jalaluddin Asyuti wa syekhi Ahmad Fahimi Munji wa zawjatihi wa usulihim wa furu'ihim wa asatidhihim wa ustadatihim wa talibihim wa talibatihim wa jami'i masyaikhina wa asatidhina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para pemirsa yang berbahagia, topik apa yang kita kaji pada pagi ini? Alhamdulillah kita sudah sampai pada Al-Qaidatu Tsalitsa wal 'Ishrun. Kaidah yang ke-23. Apa kaidah yang ke-23 ini para pemirsa? Al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Sesuatu yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji, mengajar, itu tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk melakukan kewajiban yang lain. Tidak boleh sesuatu yang wajib ditinggalkan kecuali untuk sesuatu yang wajib. Guru kita Kiai Haji Ahmad Nafi Abdillah sering memberikan nasihat bahwa mengajar itu hukumnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan karena hal yang sunnah, tapi boleh ditinggalkan untuk urusan yang wajib. Kaidah ini tentu memperkuat dawuh guru kita Kiai Haji Ahmad Nafi Abdillah bahwa sesuatu yang wajib seperti at-ta'lim, mengajar, itu tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk sesuatu yang wajib. Bagi para guru misalnya, dawuhnya guru kita ini tentu menjadi cambuk agar tidak mudah meninggalkan tugas mengajar di manapun ya, di madrasah, di masjid, di musola, di pesantren, di TPQ, di perguruan tinggi dan lain-lain, kecuali untuk sesuatu yang wajib. Wa 'abbaru anha qaumun biqaulihim. Sebagian ulama memberikan redaksi yang lain, yaitu al-wajibu la yutraku li sunnatin. Kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang statusnya hanya sunnah, karena tidak apple to apple. Wajib bandingannya dengan wajib, tidak berbanding dengan sunnah, karena sunnah boleh ditinggalkan, kalau wajib tidak boleh ditinggalkan. Ada konsekuensi iqab atau siksa, ada punishment dari Tuhan
kepada orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Wa qaumun biqaulihim, ada ungkapan dari ulama yang lain, ma la budda minhu la yutraku illa lima la budda minhu. Sesuatu yang harus dilakukan tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk sesuatu yang harus dilakukan. Dari kaidah ini kita belajar tentang skala prioritas. Mana yang harus kita dahulukan. Tidak semua kita lakukan, tapi ada skala prioritas. Tentu semuanya melihat posisi seseorang, melihat fungsi seseorang, melihat status seseorang. Menjadi seorang pemimpin tugasnya tentu lebih berat. Karena dia tidak hanya berbicara, berpikir pada tataran teknis, justru seorang leader, seorang pemimpin punya tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan strategis, mengawal proses jalannya program sesuai dengan visi misi yang ditetapkan, dan bertanggung jawab penuh luar dan dalam terhadap resiko yang muncul. Nah, sebagai seorang pemimpin tentu mas'uliyah yang azimah, tanggung jawab yang besar, yang agung ini membutuhkan totalitas. Sehingga mungkin sebagai seorang pemimpin, hal-hal yang sifatnya teknis itu akan sedikit mengalami kendala. Misalnya seseorang menjadi kepala sekolah, punya tugas untuk memimpin lembaga pendidikan, mendesain semuanya, kurikulumnya, manajemennya, administrasinya, networknya, dan lain-lain. Di sisi lain pemimpin punya tugas mengajar sebagaimana guru yang lain. Nah ini al-wajibu la yutraku illa lil wajib. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk sesuatu yang wajib. Maka seorang pemimpin ketika tidak mengajar maka harus dengan alasan untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya, lebih besar maslahahnya untuk lembaga yang dipimpin. Dan teladan dari guru kami Kiai Ahmad Nafi Abdillah ketika beliau sedang menunaikan kewajiban, misalnya menjalankan ibadah haji yang hukumnya wajib, atau menemani keluarga beliau, istri misalnya, menjadi kewajiban seorang suami, maka selalu ada tugas rutin yang diberikan kepada anak didik. Ini sebuah qudwah yang luar biasa, menjadi teladan yang luar biasa bagi guru misalnya di dalam mengemban tanggung jawab kependidikan, melahirkan kader-kader penerus bangsa yang berkualitas. Wa qaumun biqaulihim, ada satu ulama yang membuat ungkapan lain, malam yusra' lam yajri dalilun ala wujub, sesuatu yang tidak disyariatkan ya tidak ada dalil, tidak ada petunjuk bahwa sesuatu itu hukumnya wajib. Jadi yang disyariatkan itulah yang harus dilakukan. Wa qaumun biqaulihim, dan satu kaum membuat ungkapan yang lain, redaksi yang lain, maka mamnu'an idza jaza wajaba. Maka mamnu'an, sesuatu itu jika dilarang, idza jaza, kok kemudian diperbolehkan wajaba, maka statusnya
justru berubah menjadi wajib. Ya misalnya bagi orang yang darurat untuk mempertahankan nyawa, dia wajib untuk memakan sesuatu yang dilarang. Aklul maitah, memakan bangkai sekedarnya, memakan darah yang zaman dulu namanya dideh ya. Memakan apapun yang dilarang, ketika diperbolehkan itu malah status hukumnya berubah menjadi wajib. Karena itu menjadi solusi satu-satunya yang harus dilakukan. Maka mamnu'an idza jaza wajaba. Jadi sekali lagi kaidah al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali sesuatu yang sama-sama hukumnya wajib. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk menetapkan skala prioritas dalam hidup. Dahulukanlah yang wajib, kalau bisa ditambah dengan yang sunnah. Jangan sampai meninggalkan yang wajib karena yang sunnah. Apalagi meninggalkan kewajiban karena sesuatu yang haram atau makruh. Misalnya kewajiban seorang ibu atau bapak orang tua adalah mendidik anak. Mendidik anak ini kewajiban orang tua. Tidak ada alasan untuk menghindar dari kewajiban ini. Jangan sampai kewajiban mendidik anak ini kemudian dikorbankan, ditinggalkan dengan sesuatu yang sunnah atau makruh. Misalnya ini mohon maaf bagi kaum bapak sejenis saya misalnya, tidak pernah mendidik anak-anaknya karena ngobrol dan ngopi dengan teman-temannya. Kalau ini menjadi rutinitas, maka itu tidak boleh, karena kewajiban mendidik anak menjadi prioritas. Dan kita tinggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Sehingga lagi-lagi selain kaidah ini mengajari kita untuk menentukan dan menetapkan skala prioritas dalam hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, yang kedua ya manajemen waktu. Kita harus memanage waktu kita, kapan kita harus mendidik anak misalnya dalam konteks keluarga, kapan kita bercengkrama dengan teman-teman kita, ngobrol dengan bebas tanpa meninggalkan kewajiban utama yang harus kita lakukan. Tentu tips yang ketiga adalah disiplin. Kalau kita sudah punya skala prioritas, kita punya manajemen waktu, maka kita harus disiplin melakukannya. Karena tanpa disiplin yang tinggi, kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan akan terbengkelai dan banyak korban yang jatuh, banyak korban. Contohnya apa ya? Anak, karena kita tidak punya manajemen waktu atau disiplin, akhirnya kita susah untuk punya waktu mendidik anak, mentarbiyah anak, menanamkan karakter unggul kepada anak, memberikan siraman rohani kepada anak, memberikan teladan akhlakul karimah kepada anak, dan lain-lain. Maka skala prioritas, manajemen waktu, dan disiplin yang tinggi di dalam menjalani aktivitas sehari-hari menjadi satu pelajaran berharga dari kaidah al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Butuh konsistensi tinggi kita di dalam menjalani kehidupan ini to get sukses, untuk mencapai kesuksesan duniawi ukhrawi, kesuksesan dalam arti kebahagiaan dunia dan akhirat,
lahir dan batin, kesuksesan untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan generasi di masa yang akan datang. Masya Allah. Jadi kaidah al-wajibu la yutraku illa liwajibin, kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk sesuatu yang wajib, itu punya makna yang besar ya dalam mentransformasi diri kita di tengah percaturan sosial yang sangat dinamis. Wa fiha furu'an, ada beberapa contoh dalam kasus fikih turunan dari kaidah al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Kira-kira apa ini beberapa contoh dari kaidah al-wajibu la yutraku illa liwajibin? Satu, qat'ul yadi fis sariqah law lam yajib lakana haraman. Memotong tangan dalam kasus mencuri sesuai dengan firman Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu kalau tidak wajib pasti haram, karena itu adalah perilaku kriminal. Ketika tidak wajib dilakukan, maka tidak boleh karena itu haram. Termasuk tindakan kriminal kalau memotong tangan tanpa ada sebab. Tapi karena dia mencuri, maka perintah Allah faqta'u aydiyahuma. Karena ada hikmah besar dalam kasus ini, yaitu az-zajru, memberikan efek jera kepada pelaku tidak mengulangi lagi. Wa minha iqamatul hudud ala dzawil jaraim. Contoh yang kedua adalah menegakkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, tindakan kejahatan. Ya, seperti mencuri, seperti zina, seperti menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti, minum minuman keras, dan lain-lain. Kalau itu tidak wajib, ya tidak boleh dilakukan. Kenapa dilakukan? Karena ada pelanggaran yang dilakukan. Wa minha wujubu aklil maitati lil muttarri. Contoh yang ketiga adalah wajibnya makan bangkai bagi orang yang dalam posisi terpaksa atau terjepit untuk mempertahankan nyawa, mempertahankan jiwa. Hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjadi emergency exit, menjadi jalan keluar darurat yang harus dilakukan, karena nyawa ini wajib dijaga, wajib dipertahankan, sehingga syariat memperbolehkan bagi orang yang dalam posisi darurat untuk makan sekedarnya. Wa minha al-khitan. Contoh yang keempat adalah khitan. Bahasa kita sunat. Lau lam yajib lakana haraman lima fihi min qat'i udwin wa kashfil aurah wan nadhri atau wan nadhari ilaiha. Khitan, melakukan khitan, yaitu sunat khususnya kepada laki-laki, jika tidak wajib tentu haram. Kenapa haram kalau tidak wajib? Karena di dalam khitan itu memotong sebagian anggota kuluf, ya, kulub, kemudian terbukanya aurat dan melihat aurat itu. Gimana dokter kalau era sekarang tidak melihat aurat? Wong memang itu yang disunat, malah berbahaya kalau tidak. Bahkan disaksikan oleh banyak orang, ya, keluarga-keluarganya. Wa minha, contoh yang ke-5, al-audu min qiyami tsalitsah ila tasyahudil awal. Kembali dari berdiri rakaat yang ketiga untuk tasyahud awal. Kalau di Jawa ya tahiyat awal. Yajibu limutaba'atil imam. Wajib dilakukan karena mengikuti imam. Li'annaha wajibah, karena mengikuti imam bagi makmum hukumnya wajib.
Wala yajuzu lil imam al-munfarid. Dan tidak boleh kembali dari berdiri untuk rakaat ketiga kembali ke tahiyat awal bagi orang yang sendirian. Artinya dalam posisi tidak berjamaah. Li'annahu tarku fardin disunnatin, karena kembali ke tasyahud awal dari berrakaat yang ketiga itu sama dengan meninggalkan yang fardu untuk yang sunnah. Wa kadza al-audu ilal qunut, begitu juga kembali untuk melaksanakan kunut. Seperti dalam kitab takrib yang masyhur, al-matruku fi sholat salah satu asya, sesuatu yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama adalah fardu, rukun sholat. Ketika kita ingat, maka kita harus cepat melakukan. Kita lupa baca Fatihah, ya cepat baca Fatihah. Tapi ketika kita sudah masuk pada rukun yang lain, ya nanti kita nambah 1 rakaat. Misalnya kita jamaah lupa tidak baca Fatihah, sementara imam sudah rukuk, ya kita ikut rukuk, tapi nanti setelah salam kita tambah 1 rakaat karena kita lupa tidak membaca Fatihah. Fatihah adalah ruknun min arkanis sholah, termasuk rukunnya sholah. Yang kedua, ketika kita meninggalkan ab'adus sholah, sunnah yang kategorinya ab'ad, yang ketika kita tinggalkan disunnahkan melakukan sujud sahwi, seperti tasyahud awal, doa kunut, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Maka ketika kita meninggalkan dan kita sudah masuk dalam rukun, misalnya ini kita sholat sendirian, kita sudah berdiri di rakaat yang ketiga, kita belum tasyahud awal, kita nggak boleh kembali ke tasyahud awal, karena tidak boleh mengalahkan yang wajib karena sunnah. Tapi dalam posisi menjadi makmum, ketika imam kemudian kembali ke tasyahud awal, ya kita wajib ikut. Ikutnya limutaba'atil imam, mengikuti imam. Jadi dalam sholat saja, mengikuti kebijakan seorang pemimpin itu wajib, apalagi fi ghairi sholah, di dalam selain sholat. Jadi as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan melaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Tentu taat itu malam yu'mar bil maksiyah, sepanjang tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk ketika bertentangan dengan ajaran Islam, ajarannya Allah dan Rasulnya. Jadi taat kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Dalam konteks jamaah, makmum wajib mutaba'atul imam, mengikuti imam. Wa kharaja an hadhil qaidah suwarun. Kaidah al-wajibu la yutraku illa liwajib. Hal yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali yang wajib. Ini juga ada pengecualian-pengecualian sebagaimana kaidah-kaidah yang telah lalu. Apa kira-kira pengecualiannya ini? Ada beberapa contoh di sini. Minha sujudus sahwi wa sujudut tilawah. Sujud sahwi dan sujud tilawah. La yajibani, status sujud sahwi dan sujud tilawah ini tidak wajib, tapi sunnah. Walau lam yushra'a lam yajuza.
Jika tidak disyariatkan maka tidak boleh. Jika tidak disyariatkan maka tidak boleh. Jadi sujud sahwi dan sujud tilawah ini tidak wajib. Walau lam yushro'a, jika keduanya tidak disyariatkan, lam yajuza, maka tidak boleh dilakukan. Contoh yang kedua, an-nadharu ilal mukhtobati, ya. Ini mesti khidbah. Apa daunnya masal aisari ya wal al-murad biya al-mar al-murid nikahu wa qarrarahu syaikhuna. Jadi artinya melihat perempuan yang akan dinikahi. La yajibu, tidak wajib. Walau lam yushra' lam yajuz, jika tidak disyariatkan maka tidak boleh. Jadi tapi disunahkan ya, karena melihat perempuan yang akan dinikahi itu bisa dengan dirinya sendiri atau menyuruh perempuan lain untuk melihat, juga melihat karakternya, bagaimana agamanya dan lain-lain. Wa minha al-kitabah. Contoh yang ketiga adalah akad kitabah. La tajibu idza talabaha ar-raqiq al-kasub. Tidak wajib menjadikan budak biasa menjadi budak mukatab, budak yang kemudian terlibat perjanjian kepada majikannya untuk bebas dengan membayar cicilan. Meskipun budak itu ahli bekerja, idza talabaha ar-raqiqul kasub. Wa minha raf'ul yadaini ala tawali fi takbiratil id. Contoh yang lain, mengangkat kedua tangan secara terus menerus dalam takbir id. Ya ada 7 dan 5 itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa minha qatlul hayya fi shalah la yajibu. Contoh yang lain, membunuh ular di dalam sholat tidak wajib. Walau lam yushra lakana mubtiran lis shalah. Jika tidak disyariatkan maka ia akan membatalkan sholat. Walau lam yushra lakana mubtiran lis shalah. Jika tidak disyariatkan, tapi ini disyariatkan tapi statusnya tidak wajib, maka dia akan membatalkan sholat. Apa artinya lam yusra? Ay lam yutlab syar'an, tidak dituntut secara syariat. Contoh yang lain, ziyadatu ruku' fi sholatil khusuf la yajibu walau lam yushra' lam yajuz. Menambah rukuk biasa dalam sholat gerhana itu rukuknya 2 kali, baca Fatihahnya 2 kali, tidak wajib. Walau lam yushra' lam yajuz, jika tidak disyariatkan maka tidak boleh dilakukan. Jadi contoh-contoh ini menjadi beberapa contoh ini menjadi exception dari kaidah al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Meskipun itu tidak wajib tapi boleh dilakukan. Tapi dalam konteks ini saling melengkapi, artinya
sujud sahwi di dalam sholat. Jadi tidak dengan kemudian membatalkan yang wajib, sholatnya jalan, sebelum dia salam melakukan sujud sahwi. Meskipun sunnah tetap dilakukan. Jadi ini perpaduan antara yang wajib dan sunnah. Kemudian menikah itu membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap pasangan, maka melihat calon pasangan sangat dianjurkan untuk melengkapi atau untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang damai, tenang, bahagia itu. Kemudian mengangkat kedua tangan secara berturut-turut dalam takbir sholat Idul Fitri atau Idul Adha dilakukan di tengah-tengah sholat. Kemudian membunuh ular yang mengganggu dilakukan juga di tengah-tengah sholat dengan gerakan yang kira-kira tidak terlalu berat. Atau di sini walau lam yusyra' lakana mubtilan sholat. Jadi namanya membunuh ular tentu dengan gerakan yang banyak ya, tapi itu disyariatkan karena menjaga nyawa. Lagi-lagi hukumnya penting ya, wajib kalau menjaga nyawa. Dalam konteks ini tentu ular yang tidak sampai mengancam nyawa seseorang. Kalau sampai mengancam nyawa seseorang tentu menjadi wajib, karena hifdzun nafsi, wajib menjaga nyawa itu wajib. Kemudian menambah ruku itu juga dilakukan di tengah-tengah kita sholat gerhana. Para pemirsa yang berbahagia, dari contoh ini ya, lagi-lagi saya mengatakan skala prioritas dalam hidup penting, manajemen waktu penting, disiplin melakukan tim schedule yang kita rancang juga penting. Kemudian yang dari pengecualian contoh tadi, justru pelajaran yang bisa kita petik adalah ketika kita melakukan suatu kewajiban, maka kita lengkapi dengan hal-hal yang sunnah. Jadi ketika kita melakukan kewajiban menjadi lengkap, justru di dalam kewajiban itu ada tambahan-tambahan pahala dengan melakukan yang sunnah. Itu tadi. Artinya al-wajib was sunnah ini saling melengkapi, komplementer, dan saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Demikian kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.